Halo semuanya, salam kenal, saya Davi. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fitur purchase dari suatu ERP system yang bernama Odoo. Oke. Jadi kurang lebih Odoo ini adalah salah satu dari berbagai solusi ERP yang cukup terkemuka di Indonesia maupun di dunia. Kalau kita lihat secara umum, Odoo ini ada suatu open source ERP system yang sangat terbuka dalam dan juga mudah untuk diimplementasikan untuk berbagai bisnis manufaktur, perhotelan, jasa servis, dan berbagai bisnis lainnya. Nah, tagline dari Odoo ini memang berfokus pada solusi yang efisien dan juga terjangkau harganya. Nah, di sini kali ini kita akan mencoba beberapa fitur yang ada di dalam modul purchasing. Oke, jadi kita bisa landing page ketika sudah diinstal Odoo-nya. Nah, di sini kita menggunakan Odoo dalam basis SOD atau yang terinstall dalam suatu cloud server. Jadi kali ini sudah ada email Davi Purchase ptkita.id. Nah, di sini kita tinggal memasukkan password dan nanti kita bisa masuk ke landing page di sisi user purchasing. Untuk user purchasing akan terlihat bahwa menu yang tersedia di sini adalah menu purchase. Nah, di sini kita bisa klik. Contoh di sini ada dashboard landing page yang berisikan dengan beberapa transaksi yang sudah dibuat oleh user purchase dengan berbagai status. Nah, statusnya di sini ada berbagai status gitu ya, ada purchase order yang sudah ready, ada masih butuh approval. Tentu di sini kita bertindak sebagai purchasing manager. Nah, purchasing manager ini memiliki akses administrator atas fitur purchasing, gitu ya, modul purchasing. Nah, di sini kita melihat bahwa di landing page ini ada beberapa transaksi dan transaksi ini semuanya terlihat juga nilai dan juga statusnya seperti yang saya mention. Juga ada buyer dan juga vendor yang akan dituju untuk dilakukannya transaksi, gitu ya. Nah, nomor satu sebelum kita memulai transaksi tentu kita harus membuat suatu listing di mana listing di sini kita harus mendaftarkan kontak-kontak yang ada yang akan kita hubungi dalam melakukan pembelian inventory kita. Yang tentunya kontak ini juga nantinya bisa bertindak sebagai vendor-vendor tujuan purchasing kita gitu ya. Nah, di sini tentu sudah banyak sekali kontak yang dibuat, namun setiap kontak memiliki beberapa detail. Contoh di sini kita sudah memiliki PT kita vendor gitu ya. Oke, kita cari PT kita. Contohnya di sini PT kita vendor. Ini kalau kita klik. Nah, detail dari PT kita vendor tentunya ada berbagai informasi gitu ya, dari nama, kemudian address atau alamat, nomor yang bisa dihubungi, email, websitenya apa. Nah, di sini semuanya identitas dari PT vendor yang kita lihat gitu ya, kontaknya yang menjadi kontak kita. Nah, di sini ada juga fitur terkait dengan penghasilan kena pajak, apakah dia ini adalah PKP gitu kan ya, ini tentu istilah yang ada di Indonesia. Kalaupun iya, nanti apa saja detail dari pajak yang bisa dibebaskan tersebut. Termasuk juga nanti NPWP dari masing-masing kontak dan juga detail dari masing-masing vendor gitu ya. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat, tentu kalaupun kita ingin membuat vendor baru, kita bisa menginput di new context, kita bisa klik. Nah, seperti yang saya tunjukkan sebelumnya, bahwa di sini dalam menentukan kontak bisa aja ada company, ada juga individual. Nah, ini adalah dua opsi yang bisa kita explore dalam menentukan kontak. Nah, sisanya adalah kita bisa input berbagai detail-detail yang perlu kita masukkan untuk vendor-vendor ini gitu ya. Oke. Tentu di sini kita sudah memiliki berbagai vendor dan taggingnya semuanya sudah bisa di setup di dalamnya. Oke. Nah, tentunya
pembuatan vendor, ketika kita sudah memiliki vendor, kita bisa beranjak ke bagian products. Karena untuk membeli suatu produk, kita harus daftarkan dulu produk yang akan kita beli ini apa aja. Di sisi ini kita bisa balik ke menu purchase lagi. Kemudian kita bisa go to the products. Di sini kita bisa menentukan baik itu produk dan juga varian-variannya. Nah, di sini kita tentu sudah memiliki landing page untuk products. Jadi kita sudah akan tahu bahwa produk-produk apa saja yang bisa kita purchase atau kita beli. Tentu nantinya akan ada produk-produk yang bisa di manufaktur, ada produk-produk yang bisa dijual. Nah, karena ini adalah menu fungsi dari purchase, maka menu yang akan terbentuk adalah produk-produk yang bisa dibeli oleh bagian pengadaan atau purchase. Nah, untuk input dari produk sendiri jadi saya bisa lihat di sini contoh ban mobil tipe rendah. Nah, di sini juga ada detailingnya, salesnya seperti apa, general information gitu ya. Nanti kita akan lihat di produk kategori ataupun produk type. Nah, semuanya di sini tersedia dengan detail ya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat cara membentukkan produk yang baru gitu ya. Nah, dalam membentukkan produk baru kita bisa masukkan informasi nama produknya apa. Di sini pun ada tempat untuk kita mengupload foto dari produk yang akan kita input. Seperti itu. Nah, tentu ini merupakan salah satu fitur yang akan memudahkan bagi user ketika melihat landing page produk ini seperti apa dan jenisnya apa, tidak hanya dari nama saja ya. Kemudian general information, product type, kita harus lihat bahwa product type di sini tentunya akan menentukan apakah yang akan kita beli ini sifatnya pengadaan barang atau pengadaan jasa atau pengadaan keduanya gitu ya. Nah, mengingat PT kita di sini adalah PT yang bergerak di bidang manufaktur, sebagian besar dari pengadaan di sini adalah pengadaan di bidang barang gitu ya. Tentu jasa juga ada biasanya kalaupun akan ada jasa kebersihan dan segala macam. Nah, kita fokus di goods, kita track juga inventory karena mengingat inventory harus dilacak atas ketersediaan dari masing-masing barang gitu ya. Kemudian juga product type di sini jika dia jenisnya adalah goods, maka kategorinya kita bisa expand lebih detail lagi, bisa dalam bentuk consumable, expenses, kemudian apakah nanti sifatnya itu bisa stockable. Nah, di sini akan lebih detail, sellable, ada yang bisa dijual gitu kan ya. Tentu di sini detail-detail produk yang bisa kita pilih gitu ya. Jenis-jenis produk kategorinya seperti apa. Oke. Jadi ada sellable gitu kan ya. Oke. Termasuk juga cara disposal dari masing-masing produk. Ada FIFO gitu kan ya ataupun LIFO. Itu tuh kita bisa buat dalam bentuk yang baru untuk melihat bagaimana detail dari masing-masing kategori. Jadi kita bisa membuat kategori baru seperti itu. Nah, termasuk juga costing method, average, cost, standard price, semuanya ada di pembentukan kategori ini. Oke. Nah, tentunya setelah kita dapat membuat kategori produk, kemudian juga kita bisa juga menentukan bagaimana invoice policy-nya. Apakah itu bisa dalam bentuk delivered quantity, order quantity. Jadi ini jika dalam bentuk order quantity, maka kita bisa melakukan invoice sebelum invoice bisa dikirim dari vendor sebelum barang bisa diterima. Tapi jika dalam bentuk delivered quantity, maka barang akan didapat baru bisa di invoice, tagihkan kepada kita untuk ke bagian menu accounting atau finance itu ketika barang sudah dilakukan pengiriman seperti itu. Jadi ada dua hal tersebut yang bisa digunakan ya. Kemudian juga kita akan masuk ke bagian yang utama dari bagian purchase, yaitu adalah di bagian order. Di bagian order tentunya kita bisa lihat ada beberapa jenis, ada request for quotation di sini gitu ya. Nah, di sini saat ini kita menggunakan user manager. Coba kita masuk ke dalam user
junior ya, sehingga nantinya ketika akan dilakukan pembelian maka perlu akan adanya double approval gitu ya. Nah, tentu kita masuk lagi ke dalam junior purchase. Nah, di sini kita akan mencoba melihat bagaimana proses purchasing itu dilakukan. Oke. Nah, kita akan membuat proses purchasing. Bisa kita akan buat request for quotation. Oke. Nah, di sana kita pilih vendornya lagi, PT kita. Gitu kan. Tentu tadi vendor yang sudah kita tentukan, yang sudah kita input di depan gitu ya. Nah, ini contohnya sudah ada warning tadi ya. Nanti kita belajar juga cara memasukkan warning itu seperti apa. Ini kita input vendornya siapa, currency-nya apa, order deadline ini kapan. Tentu sekarang tanggal 31, bisa kita set tanggal 2 Juni gitu kan ya. Artinya dia harus memasukkan konfirmasi ordernya dan kemudian barang ini kita harus terima kapan gitu kan ya. Nah, ini semuanya kita harus terima 100% on time delivery. Nah, ini kita bisa memasukkan secara detail dan juga policy targetnya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, kita juga akan minta konfirmasi receipts-nya juga kita bisa bentuknya adalah raw material karena ini adalah masuk ke dalam bagian raw material yang akan diterima oleh tim inventory nantinya. Nah, ini kita bisa memasukkan jenis-jenis produk yang akan kita pesan dari PT kita nih apa aja gitu ya. Kita misalnya for examples kita akan masuk ban, kemudian kita akan pesan lagi ini line by line kita akan pesan secara satu persatu gitu ya. Bisa kita amput 1000. Nah, di sini mengingat user yang kita gunakan ini adalah user yang bersifat yang levelnya adalah pelaksana atau staff, maka nantinya dari setiap transaksi di atas 1 juta itu membutuhkan approval dari manajernya, yang mana ini akan kita gunakan user dari user manager. Ini kita bisa melakukan confirm order, ya. Maka status akan pindah dari RFQ menjadi RFQ sent, sudah dikirimkan to approve. Nah, tentunya ini approval akan harus dilakukan oleh user manajernya. Nah, kita masuk lagi sebagai user manager. User manager kita akan masuk ke dalam bagian purchase. Terlihat di sini ada jari order dari junior purchase. Di mana order ini deadline-nya 2 hari lagi, kemudian juga status to approve. Nah, ini yang harus kita klik. Kemudian kita lakukan approve order untuk merubah status menjadi purchase order sekarang gitu ya. Nah, di bagian ini juga kita bisa melakukan reminder kepada vendor agar bisa menyikapi. Contoh di sini internal notes, kita bisa masukkan warning di sini, pilih ada warning, please execute untuk mengingatkan bahwa vendor perlu melakukan follow up bahwa ada order masuk gitu kan ya. Oke, kita kembali ke P035 gitu kan ya. Oke, nah jika sudah kita kirimkan, maka kita bisa menunggu sampai dengan tim dari inventory melakukan konfirmasi atas penerimaan barang-barang yang sudah kita kirimkan PO-nya kepada vendor. Nah, selain itu kita juga bisa memantau status-status purchasing yang lain gitu kan ya. Dan nantinya ketika sudah dilakukan konfirmasi oleh inventory, nantinya kita bisa melakukan create bill yang nantinya akan di follow up oleh tim accounting. Oke, kurang lebih seperti itu menu dari purchase team untuk Udu. Terima kasih sudah menyimak. Saya Davi, salam kenal semuanya. Sampai jumpa lagi di sesi diskusi yang lain. Selamat malam semuanya.